Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Miss Saras. Langsung aja. Jadi kali ini kita akan membahas tentang soal latihan PSTS 2 kelas 9. Itu ya. Nanti seperti biasa soalnya ada 35, 20 pilihan ganda, 10 isian singkat dan 5 isi. Nanti materinya yang pertama nanti kesebangunan dan kekongruenan, terus yang kedua BRSL, bangun ruang sisi lengkung. Oke, langsung aja nomor 1. Dua buah bangun yang memenuhi syarat sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Ini kata kuncinya di sini ya, sebanding. Dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Itu disebut dengan sebangun. Nah, kalau nanti ada kata-kata dua bangun yang memenuhi syarat sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, umpama ya, sini sama panjang, itu berarti dia kongruen. Gitu. Jadi kongruen itu sama panjang, sama sudut-sudutnya yang bersesuaian loh ya, nggak semua sudutnya sama. Jadi yang bersesuaian itu sama besar. Itu juga berlaku untuk sebangun. Tuh. Kemudian nomor 2, di bawah ini yang merupakan contoh dua bangun yang kongruen adalah, nah tadi kongruen itu sama ukuran, sama bentuk. Nah berarti langsung bisa dijawab, jawabannya adalah yang C. Kalau yang A itu beda ukuran, yang B juga beda ukuran, yang D juga beda ukuran. Kemudian yang ketiga, nah, segitiga yang memiliki ukuran sisinya 3, 4, dan 5 sebangun dengan segitiga yang ukuran sisi-sisinya itu ya. Jadi, tadi pengertian sebangun itu panjang sisinya mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding gitu. Jadi, kalau sudah diketahui 3 sisinya, itu kalau kita mau cari yang sebangun yang mana, itu bisa kita kalikan kalau bilangannya kecil ya, bilangan dasar, atau nanti dibagi dengan bilangan yang sama. Coba kita lihat nomor 3, 4, 5, coba kita kali 2 semua, kan berarti jawabannya 6, 8, 10 gitu. Dipilihkan belum ada. Atau coba kita kalikan 3 semua, berarti 3 kali 3 itu 9, 4 kali 3 itu 12, kemudian 5 kali 3 itu 15. Oh, ini sudah ada jawabannya, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, kalau nanti bilangannya itu besar, berarti bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Tapi karena ini tadi bilangannya dasar atau kecil, berarti kita kali dengan bilangan yang sama gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Syarat segitiga EFH. Jadi yang di sini ini segitiga yang pertama, FGH ini segitiga yang kedua. Kongruen dengan segitiga FGH adalah, ingat kemarin syarat kekongruenan itu ada 4 ya. Sisi, 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 kemudian sisi, sudut, sisi, sudut, yang terakhir sudut sisi atau sisi sudut gitu ya. Oke, kemudian sekarang kita cari yang di sini hubungannya apa. Yang A ini jelas bukan ya, karena tidak ada. Sekarang coba kalau seperti ini kita cari yang diketahui gitu. Oke, itu sisi EH dia sama dengan sisi FG. Itu sudah diketahui kalau sama ada garisnya ya. EH itu sama dengan FG. Nah, kemudian sudut. Itu sudutnya juga sudah diketahui siku-siku semua ya. Jadi sudut H itu sama dengan sudut yang di F itu. Itu sama-sama siku-siku. Berarti ini tadi sisi, ini sudut. Nah, yang terakhir dilihat garis FH itu garisnya itu juga buat segitiga yang EFH, juga buat segitiga yang FGH, dan panjangnya sama, jadi dia berimpit. Nah, berarti FH itu sama dengan FH, itu punya dua-duanya ya, jadi dia berimpit nempel. Itu sisinya berarti yang diketahui. Nah,
Sekarang berarti syaratnya yang memenuhi adalah sisi, sudut, sisi. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Itu ya. Lanjut ke nomor 5. Oke, ini sama dengan yang tadi, yang segitiga tadi. Kita cari ukuran yang sebangun. Ingat, berarti mungkin bisa kita kalikan dengan bilangan yang sama atau kita bagi dengan bilangan yang sama gitu. Oke, coba ini 5 sama 10, dia sama-sama bisa dibagi 5. Oke, dibagi 5, hasilnya kan 1 kali 2 atau 1 banding 2 bisa. Nah, di pilgannya itu kita juga cari ya 1 kali 2 gitu. Ini 2 dan 4 sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 1 kali 2. Oke, ini jawabannya. Oke, coba kalau 5 dan 20 itu sama-sama bisa dibagi 5 ya, tapi 1 kali 4. Ini sebenarnya nggak kali ya, tapi banding. 6 kali 15 itu sama-sama bisa dibagi 3. Dapatnya 2 kali 5. Bukan. Terakhir 6 kali 18 sama-sama bisa dibagi 6. Berarti 1 kali 3. Nah, kalau sebangun itu kita cari yang perbandingannya sama. Berarti yang ini tadi 1 kali 2. Ini juga sama. 1 kali 2. Oke, gitu ya. Gampang. Jadi itu sama dengan yang segitiga tadi. Ingat, kalau dia sebangun itu berarti bisa kita bagi dengan bilangan yang sama atau kita kalikan dengan bilangan yang sama. Tuh, kalau nanti perbandingan akhirnya sama berarti dia sebangun. Sekarang ke nomor 6. Perhatikan gambar dua segitiga kongruen berikut. Ingat, kalau kongruen itu berarti sama ukuran, sama sudut. Gitu ya. Nah, ini diketahui sudut A itu 40 derajat. Sudut D itu 65 derajat. Oke, berarti karena dia kongruen, berarti ini kan sudutnya ada tanda lingkaran kecil itu ya. Berarti yang lingkaran kecil di sini juga 65 derajat. Terus ini tadi yang 40, yang sudut A itu kan ada lengkung 1. Berarti yang sudut E karena sama ada lengkung satunya, berarti dia juga sama 40 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan besar sudut B. Oke. Ingat, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Kita lihat di segitiga ABC, kalau dia sudah ada 40, sudah ada 65, maka sudut B itu adalah nanti sisanya. Gitu ya, berarti sudut B itu 180 dikurangi, ini tadi 40, ditambah 65. Tuh, berarti 180 dikurangi 105. Jawabannya adalah 75 derajat. Oke, yang D. Gitu ya, ingat sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180, apapun segitiganya. Tuh, sekarang nomor 7. Nah, ini sudah masuk ke sebangunan. Kalau tadi contoh segitiga yang kongruen. Nomor 7 itu contoh segitiga yang sebangun. Ingat, kalau sebangun itu pasti nanti yang ditanyakan sama yang diketahui itu bersesuaian. Dan ada sepasang sisi yang sudah diketahui, itu yang bersesuaian. Nah, kita lihat yang dua-duanya sudah diketahui mana. Ini ya, 4 sama 6. Kalau bingung, coba dibalik aja. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan panjang KN. Oke, yang di sini. Tak misalkan X ya. Berarti kalau nanti kalian mau membandingkan, itu boleh dibandingkan yang kecil per besar atau besar per kecil boleh. Yang penting harus konsisten. Gitu ya. Oke, kita mulai dari yang kiri. Berarti yang kecil dibagi yang besar. Berarti 6 per, dia bersesuaian dengan KN ya, 6 per X sama dengan 4 per 6. Nah, jadi kalau mulainya tadi dari kecil, berarti yang sampingnya atasnya juga harus dari kecil. Nggak boleh, ini tadi 6 per X, yang di sana 6 per 4. Nggak boleh, jadi yang bersesuaian. Itu ya. Nah, sekarang bisa dicoret-coret ya. Ingat, yang boleh dicoret-coret itu atas dengan atas, bawah dengan bawah,
atau atas bawah. Yang nggak boleh itu yang menyilang, karena dia harus dikali. Jadi ini 6 sama 6 nggak boleh dicoret, karena itu nanti harus dikali. Oke, sekarang kita coba sederhanakan. Coret itu maksudnya disederhanakan ya. Kita coret di sini sama-sama bisa dibagi 2. Ini dapat 2, ini dapat 3. Nah, sekarang 2 sama 6 itu juga bisa dicoret, atas sama atas ya. Dicoret, dicoret. Sini habis atau tinggal 1, di sini 3. Oke ya, berarti X sama dengan 3 kali 3, hasilnya adalah 9 cm. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Nomor 8. Nah, ini kita masuk ke kekhususan segitiga yang pertama. Jadi kekhususan segitiga yang pertama itu, Mbok nanti mau segitiganya dibolak-balik sebenarnya sama aja ya. Jadi yang akan kita bandingkan kalau kekhususan yang pertama itu segitiga kecil dan segitiga besar. Pasti ada 2 segitiga dan itu ditumpuk gitu ya. Cara paling gampang niteni gitu ya. Nah, di sini segitiga kecilnya kan yang tak arsir ini ya. Ini segitiga kecilnya yang ini, E, C, D. Segitiga yang besar itu yang seluruhnya. Gitu. Nah, nanti akan kita bandingkan. Ya, di sini yang ditanyakan adalah panjang BE. BE tak misalkan X ya. Oke, sekarang kita bandingkan. Kalau tadi yang atas mulainya kecil per besar, coba kita sekarang mulainya besar per kecil gitu ya. Oke, kita lihat. Berarti besar per kecil. Nah, ini AB, sisi yang di sini akan kita bandingkan dengan yang di sini. Oke, berarti dia 9 per 4. Nah, karena tadi kita mulainya dari yang besar, berarti ini juga sama. Ini BC, oke, dia dibanding dengan EC yang kecil. Nah, BC berapa? BC belum diketahui. Di sini X, di sini 6. Berarti BC sendiri itu adalah X plus 6 per. Nah, EC yang kecil itu 6. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi yang ditanyakan BE, kita misalkan X. Jadi nanti yang dicari adalah X-nya. BC keseluruhannya itu kan X plus 6. Keseluruhan ya. Oke, sekarang kita hitung. Miss, ini 6 sama 6 nggak boleh dicoret karena X plus 6 itu satu kesatuan ya, tidak bisa dicoret. Sekarang coba kita sederhanakan yang bisa dulu. Oke, ini 4 sama 6 sama-sama bisa dibagi 2. Ini 2 dapat 3. Sudah, nggak ada yang bisa dicoret lagi ya. Kalau sudah, kita kalikan silang. Ini berarti 2, dia kali X plus 6, kemudian 9 kali 3 itu jawabannya adalah 27. Nah, yang di sini kita kalikan satu-satu karena tadi dikurung ya. Oke, kita kalikan satu-satu. Berarti 2x plus 2 kali 6 itu 12 sama dengan 27. Berarti 2x, 12-nya pindah sana, ini kan plus, pindah sana dia jadi min. Berarti 27 kurangi 12. Berarti 2x sama dengan 27 kurangi 12. Jawabannya adalah 15 ya. Oke. Nah, karena ini perkalian 2x 2 kali x berarti pindah ruas dia jadi bagi 15 per 2. Jadi x sama dengan 15 bagi 2, jawabannya adalah 7,5. Nah, seperti itu. Nanti coba. Ini yang kemarin-kemarin di tugas sudah ada, nanti coba dicari lagi. Ini juga di Google contoh soal yang seperti ini banyak ya. Nanti silahkan dicari sendiri. Tuh, 9. Nah, kalau tadi kekhususan segitiga yang pertama, kalau 9 itu adalah kekhususan segitiga yang ketiga. Nanti silahkan dilihat lagi catatannya ya. Oke, ini yang dicari yang MN. Oke, yang di sini. Ingat, ikuti arah panah ya. Kalau yang tengah sini nanti buat dibolak-balik segitiganya harus sudah hafal. Kalau yang dicari tengah ini berarti dibagi 2 kayak gini ya.
NK dia kali NL. Nah, sekarang kita cari dulu ukurannya. KN berapa? Oke, di sini 16. LN jawabannya adalah 9. Oke, berarti MN kuadrat itu 16 kali 9. Oke, ini ada dua cara ya nanti ya. 16 sama 9 itu kan sama-sama bisa langsung diakar. Boleh nanti kalian ngitungnya seperti ini. Jadi ini akar 16, dia kali akar 9. Akar 16 itu 4, akar 9 itu 3. Berarti jawabannya adalah 12. Atau, nah ini kan pasti dua-duanya bisa diakar ya. Atau kalau kalian kalikan dulu, 16 kali 9 itu adalah 144. Kalau hafal, nggak masalah. N, dia sama dengan akar 144. Jawabannya adalah 12. Gitu ya. Terakhir untuk yang bagian satu ini, nanti tidak kepanjangan. 10. Sebuah gedung memiliki bayangan sepanjang 12 meter. Pada saat yang sama di samping gedung tersebut seorang anak dengan tinggi 150 cm berdiri dengan panjang bayangannya 4 meter. Tinggi gedung tersebut adalah, nah ini kita membandingkan dua, ini penggunaan kesebangunan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang mau kita bandingkan apa? Kan bayangannya ya, bayangan sama tingginya. Nah, dibuat kayak gini biar gampang. Nah, yang dibandingkan apa? Gedung sama anak. Oke, bayangannya, bayangan gedung tadi 12 meter. Tinggi gedung dia ditanyakan. Tinggi anak itu 150 cm. Nah, karena semua dalam meter, berarti ini dijadikan 1,5 meter. Gitu ya, 1,5 meter. Terus panjang kebalik. Ini tingginya 1,5 meter. Oh, bayangannya 4 meter. Tingginya ini 1,5 meter. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita perkan semua. Gitu ya. Jadi dibuat kayak gini biar gampang. Jadi tadi yang dibandingkan adalah bayangan sama tingginya. Oke, bendanya apa? Gedung sama anak. Berarti 12 per 4 dia sama dengan X per 1,5. Oke, sekarang ini 12 dibagi 4 bisa dicoret ya. 12 bagi 4 bisa dicoret, dapat 3. Udah, berarti X-nya sudah bisa dicari. X sama dengan 3 kali 1,5. Ada yang belum bisa ngitung 3 kali 1,5. Kalau belum bisa, tinggal komanya dihilangi dulu. 15 kali 3. Itu kan dapatnya 45. Nah, karena tadi komanya 1 di belakang koma 1, berarti tinggal kita koma juga 4,5 meter. Sudah seperti itu ya. Jadi tulis dulu apa yang dibandingkan, tinggal diperkat saja. Oke, terima kasih untuk bagian satu ini cukup dulu ya. Nanti kita lanjut di bagian yang kedua. Terima kasih, selamat belajar. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.